Tidak semua kitab berbahasa Arab bisa kita jadikan dalil sebagai pedoman beragama. Harus jelas siapa mu'alifnya, harus jelas bagaimana kekhusyuan dalam beragamanya, ibadahnya, amalnya, kejujurannya. Ini kan harus ada itu. Nah ini kalau teknologi kan tidak punya itu, kemudian jawabnya sumbernya dari mana juga sangat masih rancu. Oleh karena itu dalam Munas dinyatakan menanyakan permasalahan agama terhadap teknologi kecerdasan buatan yang semacam ini hukumnya tidak diperbolehkan bila tujuannya untuk diamalkan. Yang terakhir berkaitan dengan pengembangan kecerdasan buatan, yang dimaksud di sini oleh Nahdlatul Ulama adalah teknologi baru. Kalau kita sering biasa menggunakan Google Map atau Google Assistant, itu kan sering di HP, sering kita bisa berbicara nggih. Hari ini kalau mau ke Malioboro enaknya pakai apa dan seterusnya. Nah ini ternyata ada perkembangan teknologi yang namanya Artificial Intelligence, yang versi NLP, Natural Language Processing. Kita bisa menanyakan apapun. Anak-anak kita di sekolahan, di rumah bisa menanyakan pelajaran mereka. Orang iseng bisa mempunyai teman iseng. Kemudian hal ini juga merembet ke masalah keagamaan. Niku pinter. Kalih Pak Mahbib niku kurang, hampir sama mungkin Pak Mahbib hafalannya itu. Umpamanya disebutkan arkanul Islam khamsatun. Niku teknologi saged kok. Wa ma daliluha fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan saya biasa nulis, kemudian saya coba tanya hukum A, hukum B. Ini bisa hampir dekat, tapi tidak benar 100%. Lah ini kemudian dipertanyakan bagaimana anak-anak kita atau termasuk kita menanyakan permasalahan agama terhadap teknologi yang bernama kecerdasan buatan ini. Tentu kemudian dirumuskan dalam Munas kemarin, menanyakan kalau itu untuk diamalkan itu jelas tidak boleh. Karena apa? Karena sampai sejauh ini belum bisa dipastikan kebenarannya, karena masih sifatnya itu nanti ada halusinasinya. Contohnya ditanyakan siapa nama Muhammad Amir umpamanya ini seorang pejabat. Suatu kali dia ditanyakan nama yang sama, dia akan jawab dengan yang lain. Nah ini keterjaminannya belum bisa. Padahal dalam beragama kita itu harus jelas jalurnya, jelas ilmunya, jelas sanadnya. Annal amal awil fatwa minal kutub allati juhila muallifuha walam yu'lam sihhatu ma fiha la yajuz. Untuk contoh kasus saja, dalam masalah kitab, tidak semua kitab berbahasa Arab bisa kita jadikan dalil sebagai pedoman beragama. Harus jelas siapa mu'alifnya, harus jelas bagaimana kekhusyuan dalam beragamanya, ibadahnya, amalnya, kejujurannya. Ini kan harus ada ini. Nah ini kalau teknologi kan tidak punya itu, kemudian jawabnya sumbernya dari mana juga sangat masih rancu. Oleh karena itu dalam Munas dinyatakan menanyakan permasalahan agama terhadap teknologi kecerdasan buatan yang semacam ini hukumnya tidak diperbolehkan bila tujuannya untuk diamalkan. Lain halnya kalau alumni Kerapiak sudah alim, kemudian iseng, coba sih saya iseng tak tanya sih bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, dalilnya ini, dalilnya itu nanti itu masih bisa, karena bisa membedakan antara yang benar dan antara yang salah. Kemudian poin yang terakhir, Munas merekomendasikan kepada Nahdlatul Ulama khususnya bidang ilmu teknologi, pengembangan teknologi, untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini supaya teknologi itu bisa mempunyai sumber-sumber yang valid, yang jelas, sehingga anak-anak kita juga nanti mendapatkan asupan ya, karena mereka suka gadget, suka teknologi, tidak terhindar mereka bisa
bisa menerima, mendapatkan sumber-sumber yang baik. Tapi ini masih jauh. Untuk sementara ini tetap dalam bertanya masalah agama dikembalikan kepada kiai-kiai kita, kepada ustadz-ustadz kita. Di sisi lain orang yang alim, alumni-alumni kerabat yang kemudian punya waktu, punya passion di situ juga untuk mengembangkan keilmuannya untuk memenuhi ruang-ruang digital, utamanya dalam kecerdasan buatan ini supaya menjadi semakin baik. Kira-kira ngoten sebagai respon dari penanya yang terakhir.